Sesi pertama akan dimulai dengan paparan dari Bapak Bambang Widianto selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Waktu dan tempat telah kami persiapkan untuk Bapak Bambang Widianto. Pada Bapak Bambang Widianto kami persilahkan, Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya lihat ada Pak Hendra, selamat pagi, ada Pak Abdi, ada Pak Darmawan Prasojo. Apa kabar nih Pak Darmo? Apa kabar senior? Sudah kangen, lama tidak bersuah. Ya, mentang-mentang udah di PLN, udah susah nih kita nyarinya. Kemudian ada Pak Hartono Laras, selamat pagi Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Bambang, Bapak-Bapak semuanya, selamat pagi. Ya, terima kasih kehadirannya. Ada Pak Mirza juga, terima kasih. Ya, ada Bu Mingga, ada Bu Mingga dari Bank Mandiri, ada Bu Haryati dari Link Aja, terima kasih juga kehadirannya. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, ini kita melanjutkan diskusi yang ini sebetulnya udah lama, panjang jalannya. Kita tidak ingin kehilangan momentum nih, mumpung banyak teman-teman yang champion yang ada baik di BUMN, di PLN, di Kementerian SDM yang waktu itu mengawali reformasi kebijakan subsidi listrik. Silakan slide berikutnya. Lanjut aja. Jadi sebetulnya alasannya ini Pak, kita waktu itu kenapa kita melakukan reformasi subsidi listrik. Jadi pada awalnya memang setengah atau lebih dari setengah subsidi listrik kita itu memang dinikmati oleh mereka yang relatif mampu. Ya. Jadi walaupun anggaran itu sangat besar, tapi ini dinikmati oleh kelompok yang sebetulnya tidak tepat sasaran. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau pemerintah itu tidak anti subsidi, tetapi yang penting subsidinya itu dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini cerita sedikit tentang reformasi kebijakan subsidi energi. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, yang paling ideal itu adalah seperti kita melakukan subsidi BBM. Jadi subsidi BBM pertama kali itu kita lepas pada tahun 2005 pada waktu SBY Yusuf Kala. Itu kita lepas subsidinya sehingga harga BBM-nya itu adalah harga keekonomian. Tetapi buat mereka yang tidak mampu, kelompok miskin, itu diberikan bantuan selama waktu itu 1 tahun. Terus diperpanjang selama 3 atau 6 bulan, saya lupa. Itu pada tahun 2015. Dan itu kenaikan BBM-nya itu waktu itu cukup drastis. Nah, harga BBM-nya kembali ke harga keekonomian, subsidi kepada orang miskinnya hanya berlangsung setahun, setelah itu menyesuaikan. Jadi sebenarnya yang paling ideal seperti ini Pak, kita lepas ke harga pasar, kita berikan bantuan untuk orang miskin sementara, ya. Setelah itu kita mendapatkan keseimbangan baru. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, itu pembatasan subsidi, itu subsidi diberikan pada komoditas energi, ya, tetapi pembatasannya hanya untuk kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini contohnya adalah subsidi pengurangan subsidi listrik yang kita awali pada tahun 2017. Jadi, subsidi listrik ini Bapak Ibu sekalian, memang harga listriknya pada waktu itu kita memulainya dengan yang 900 VA. Jadi pelanggan 900 VA itu pada waktu itu adalah sekitar 22 juta orang. Kemudian yang ada di dalam DTKS-nya Kementerian Sosial itu sebetulnya hanya 4 juta orang. Jadi 18 juta orang kita keluarkan dari penerima subsidi dan membayar listrik 900 VA
itu dengan harga keekonomian. Nah, ini agak berbeda sedikit, karena harga listrik yang 900 VA itu memang betul kembali kepada harga keekonomian, tapi tidak full ekonomi, tetapi subsidinya diberikan selamanya kepada mereka. Ya, nah ini kenapa subsidinya tetap diberikan? Karena itu memang kebijakan pada waktu itu seperti itu, Pak, untuk membantu mereka, ya, sehingga tidak kalau waktu BBM seperti saya sampaikan tadi diberikan hanya 1 tahun, ini diberikan selanjutnya sepanjang dia ada di dalam daftar DTKS-nya Kementerian Sosial. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling ideal memang subsidinya diberikan langsung kepada rumah tangga. Sekarang subsidinya masih melalui PLN. Kenapa subsidinya melalui PLN? Karena subsidi untuk tiap rumah tangga itu tidak sama. Jadi yang bisa menghitung ya cuma PLN. Ada satu rumah tangga yang 900 VA dia memiliki 5 titik lampu, ada satu rumah tangga sama-sama 900 VA tapi dia memiliki lebih dari 5 titik lampu dan barangkali dia punya lemari es, barangkali itu subsidinya berbeda. Jadi sekarang ini tiap bulan subsidinya dihitung oleh PLN. Jadi berapa subsidinya? Makanya ini sekarang masih dilakukan oleh PLN. Nah, kemudian sebetulnya yang paling ideal adalah nanti subsidi ini berubah dari subsidi barang yang sekarang ini tetap masih subsidi barang yang listrik ini menjadi bansos rumah tangga. Subsidinya tidak diberikan kepada barang, tetapi langsung diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak dalam bentuk nilai non-tunai untuk membeli komoditas energi. Nah, ini kita barangkali pelan-pelan akan mengarah ke sana. Slide berikutnya, ini sekedar cerita Bapak Ibu sekalian. Jadi, walaupun kita lakukan yang 900 VA itu pada tahun 2017, tetapi persiapannya itu panjang sekali Bapak Ibu sekalian. Ini dari 2013 kita sudah mulai memikirkan, 2014, kemudian pada waktu itu pemerintahan baru, ya, 2015 ini lebih lebih didorong lagi untuk menggunakan data rumah tangga sebagai penerima subsidi listrik yang 900 VA. Nah, pada saat itu Bapak Presiden memang arahannya adalah kita mulai dengan yang 900 VA dulu. Ini yang 900 VA itu dari 22 juta kita kurangi ke 18, menjadi hanya 4 juta. Jadi 18 juta kita kurangi. Nah, sebenarnya kalau sebetulnya nggak terjadi banyak keributan juga Bapak Ibu sekalian, sepanjang memang persiapannya baik dan sosialisasinya juga baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya. Jadi perubahan kebijakannya pada tahun 2017 itu esensinya adalah untuk pertama kali subsidi listrik untuk kategori daya 900 VA hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di satu sisi PLN punya daftar pelanggan 900 VA, di satu sisi DTKS punya daftar rumah tangga yang membutuhkan atau rumah tangga yang 40% terbawah di Indonesia. Nah, tapi DTKS tidak memiliki ID pelanggan. Jadi DTKS-nya Kementerian Sosial itu punya tingkat kesejahteraan dari rumah tangganya sampai 40% ke bawah, tapi tidak punya ID pelanggannya. Sementara PLN punya data 900 pelanggan 900 VA, tapi tidak punya tingkat kesejahteraannya. Nah, ini kita harus mencocokkan ini, Pak. Makanya harus dilakukan pencocokan. Dan pencocokan ini dilakukan harus turun lagi ke bawah semua. Dan saya salut nih dengan teman-teman dulu, PLN, Kemensos, segala macam ini melakukan pencocokan ini dengan sangat baik. Ya, kita berterima kasih nih, Pak Darmo, kepada PLN pada waktu itu nih sangat gigih sekali. Nih. Dan siap, senior. Dan pelanggan PLN yang tidak masuk dalam data terpadu dianggap tidak berhak dan dikeluarkan dari daftar penerima subsidi serta dikenakan tarif keekonomian. Nah, ini perubahannya. Yang tetap itu mekanisme penyaluran subsidi masih melalui PLN. Arahan Presiden terima subsidi untuk kelompok 450 VA masih tetap sama. Besaran subsidi masih tetap berdasarkan pemakaian yang dihitung oleh PLN. Jadi memang PLN masih yang menghitung subsidinya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini mungkin Bapak Ibu masih ingat, tidak hanya pelanggan yang bayar bulanan
atau yang pasca bayar, tapi juga termasuk pelanggan yang membeli token di berbagai outlet. Jadi ini sekali lagi saya ingin apresiasi kepada PLN, karena pada waktu daftar orang miskin yang ada di DTKS ini datang misalnya ke Indomaret untuk membeli token PLN, itu dia langsung sudah terhubung bahwa harganya dia adalah langsung harga diskon. Jadi dari segi sistem, ya, ini sangat baik sekali, Pak. Jadi baik yang untuk pasca bayar, untuk yang prabayar dapat dilayani dengan baik. Selanjutnya, slide berikut. Nah ini Pak, ini pencocokan. Jadi terpaksa kita harus melakukan pencocokan lagi tadi. Petugas PLN mengunjungi satu persatu rumah untuk melakukan verifikasi secara langsung. Jadi agar datanya Kemensos itu bisa dilengkapi oleh ID pelanggannya. Ya, slide berikutnya. Nah ini perjuangannya berat nih Pak. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman PLN yang dulu membantu mencocokkan data ini. Slide berikutnya. Ini dia proses pencocokan, jadi dilihat dengan data kependudukan dan lihat kondisi listriknya untuk memastikan kesesuaian dayanya. Jadi memang ada yang di data kita, di data DTKS 900, tapi barangkali di lapangannya tidak. Ini sekalian kita koreksi. Slide berikutnya. Nah, dari hasilnya data DTKS-nya Kemensos itu, 95% itu berhasil dicocokkan dengan data pelanggan PLN. Jadi di dalam DTKS itu jumlah datanya 27 juta pada saat itu, keluarga. Sekarang datanya udah lebih besar lagi. Dari tempatnya Pak Hartono Laras, Pak Mirza juga, ini datanya udah berkembang. Pada waktu itu 18.931.000. Ya. Itu yang berhasil diverifikasi itu 17.955, 17.955. Artinya 95% itu orangnya ketemu di lapangan. Artinya saya mau menyampaikan Pak Hartono Laras bahwa ini datanya di TKS itu memang cukup reliable, cukup baik, akurat di lapangan. Ini dicocokkan kembali oleh PLN dan berhasil ditemukan 95%. Slide berikutnya. Slide berikut. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jadi kelompok rumah tangga yang tadinya orang miskin itu hanya mendapatkan 25%, sekarang itu meningkat menjadi 44% di kelompok yang 40% terbawah. Belum sempurna juga Bapak, belum 100% juga, tapi data baru menunjukkan ini ada perbaikan terus. Terus kelompok rumah tangga yang tadinya memperoleh subsidi itu 74% yang orang mampu, sekarang turun. Ini masih belum tepat sasaran lagi. Nah ini yang harus kita teruskan karena masih ada. Ini kita baru hilangkan yang 900 VA-nya. Jadi masih panjang kita kalau mau menghilangkan seluruhnya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang 450 VA itu pelanggannya sekarang sekitar 22,8. Ya, itu tetap di tahun 2016-2017 tetap kita tidak kurangi. Tetapi yang 900 VA itu dari 22,3 juta pelanggan, karena yang ada di harus dihilangkan itu 18 jutaan, maka di tahun 2017 900 VA yang menerima subsidi itu hanya 4,1 juta. Ya, dan itu kita dari anggaran subsidi yang tadinya 45,1 triliun turun menjadi 27,2 triliun, dan kalau total subsidinya turun dari 65,15 triliun menjadi 44,98 triliun. Jadi ada hampir 20 triliun penghematan. Dan dampak dari pengurangan subsidi ini, Bapak Ibu sekalian, seperti sering disampaikan oleh Bapak Presiden, itu adalah kita mengurangi subsidi yang tidak produktif untuk membantu kepada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ya kan, dan berbagai subsidi yang lain. Dan ini kita masih punya subsidi energi masih besar, Bapak Ibu sekalian, belum turun semuanya. Ini tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dengan uang yang ada itu, memang kita bisa menambah anggaran untuk pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, itu sekitar 6 triliun oleh Kementerian, oleh PLN dan SDM.
Ya, sehingga ini mendorong rasio elektrifikasi meningkat juga. Jadi kalau kita memiliki uang lebih, biasanya kita bisa gunakan untuk hal yang lebih produktif, dan yang lebih penting lagi, mereka yang kurang mampu dapat terlayani. Slide berikutnya, ini Bapak Ibu sekalian, manfaat lain. Ya, jadi ini terkait dengan inklusi sosial dan aspek gender. Ini memang dengan adanya listrik di berbagai pelosok yang tadinya memang tidak dialiri listrik sama sekali, itu memang dapat meningkatkan kegiatan yang lebih produktif. Kelompok perempuan merupakan salah satu penerima manfaat terbesar bagi elektrifikasi, karena bisa bekerja di malam hari. Kelompok usaha juga bisa jam usahanya lebih panjang. Kelompok masyarakat miskin dan rentan lebih memiliki banyak waktu untuk bersosialisasi, jadi bisa kumpul-kumpul sekarang. Kelompok anak-anak juga bisa belajar lebih baik di malam hari karena adanya listrik ini. Slide berikut. Nah, ini beberapa catatan penting, ini untuk barangkali pelajaran untuk kita pengalaman ke depannya. Memang perencanaan kebijakan yang baik itu Pak diperlukan, karena tantangan ini besar sekali, baik secara politik, baik secara teknokratis juga sulit. Ya, ini membutuhkan perencanaan yang baik. Sosialisasi kebijakan yang intensif dilakukan sejak tahun 2015, Bapak Ibu sekalian. Dan ini nggak hanya di kalangan pemerintah. Waktu itu kita dipanggil DPR beberapa kali, karena ini memang harus disetujui DPR. Dan ini kerjasama koordinasi antar lembaga ini memang diperlukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pada waktu itu apresiasi sekali dengan SDM, dengan Kemendagri, dengan Kemensos, dengan TNP2K dan PLN yang kita bekerja bersama-sama. Dan yang kemudian itu kualitas implementasi kebijakan, ya, data yang akurat, tadi seperti saya sampaikan, data DTKS ini cukup akurat, dan buktinya 95% itu kita temukan di lapangan. Dan adanya mekanisme pengaduan, ini mekanisme pengaduannya kita bangun bersama Kemendagri, bersama Kemensos, bersama SDM, dan PLN juga. Ya kan? Penyesuaian harga menuju harga keekonomian bagi pelanggan yang dikeluarkan dari daftar penerima subsidi dilakukan secara bertahap. Jadi pada waktu Januari 2017 kita menghapuskan yang 18 juta rumah tangga, mereka nggak langsung ke harga keekonomian, tapi dilakukan bertahap. Jadi secara tiap 3 bulan itu baru dinaikkan 30%, jadi hampir setahun itu sampai ke harga keekonomian. Kemudian dampak kebijakan subsidi listrik tepat sasaran 2017, peningkatan kualitas ketepatan sasaran, tadi Bapak Ibu sekalian, penghematan fiskal, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif, peningkatan akses elektrifikasi untuk kelompok masyarakat kurang mampu, dan juga peningkatan inklusi sosial, yang saya sampaikan tadi. Nah, masih ada beberapa yang perlu jadi catatan kita, ya, ini merupakan tantangan. Subsidi tidak langsung dilepas pada harga keekonomian aktual, jadi keekonomiannya pada waktu itu adalah 1.352 per kWh, padahal yang betulnya itu adalah 1.467 per kWh. Ya, ini memang harus bertahap, Bapak Ibu sekalian, karena kalau nanti terjadi goncangan, tapi ini apapun sudah prestasi yang sangat bagus. Kelompok daya 450 VA masih belum berubah, subsidi masih diberikan kepada subsidi barang, sehingga masih berpotensi terjadinya ketidaktepatan sasaran. Yang idealnya memang subsidinya subsidi kepada barang, dan sekarang itu subsidinya masih melalui PLN, jadi ada perhitungan PLN kepada pemerintah, diaudit segala macam untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah, dan ini masih bisa memberatkan juga PLN secara korporasi. Idealnya nanti kita inginnya subsidi ini digabung dengan subsidi dengan bantuan-bantuan sosial yang lain melalui Kementerian Sosial. Jadi ini nanti ke depannya idealnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, barangkali kalau memungkinkan baik itu secara teknokratis maupun secara politisnya, secara implementasinya, barangkali jangka pendek itu yang dapat segera dilakukan itu kita melanjutkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran sesuai dengan kebijakan 2017, tetapi untuk kelompok pelanggan 450 VA. Dan ini datanya juga sudah dicocokkan. Jadi pada tahun 2016, pada waktu itu kita mencocokkan data, setelah kita mencocokkan yang 900, kita mencocokkan juga yang 450 VA. Jadi sebenarnya sekarang data DTKS yang 450 VA itu sudah memiliki ID pelanggan. Jadi kalau mau
quick win, ini sebenarnya kita bisa melakukan ini. Ya kan? Nah, di jangka panjang, barangkali jangka menengah panjang, mengubah kebijakan subsidi barang menjadi subsidi langsung rumah tangga. Jadi listrik untuk rumah tangga ditetapkan berdasarkan harga keekonomian. Jadi harga listriknya langsung dijual secara keekonomian, tetapi kita memberikan subsidi langsung kepada rumah tangga melalui Kementerian Sosial. Kemudian ini juga bisa diintegrasi dengan kebijakan subsidi LPG tepat sasaran. Kita tahun 2024 itu memang targetnya tadinya Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengurangi sebanyak mungkin subsidi, baik itu listrik, LPG, dan juga subsidi pupuk. Dan ini kalau bisa kita konsolidasikan ke dalam bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Slide berikutnya, ya, ini Bapak Ibu sekalian catatan saja, mengubah kebijakan subsidi barang menjadi subsidi langsung rumah tangga. Jadi memang kalau kebijakan subsidi barang itu selalu ada risiko salah sasaran, ya, dan ini sebaiknya memang subsidi langsung rumah tangga. Nah, kalau kita bisa merubah subsidi langsung ke rumah tangga, maka tarif listrik untuk semua kelompok daya ditetapkan berdasarkan harga keekonomian. Menggunakan data penerima manfaat subsidi yang sama, DTKS, menerapkan besaran subsidi tepat untuk tetap untuk setiap rumah tangga penerima. Jadi memang nggak bisa bervariasi kayak sekarang, Pak. Kalau sekarang tuh kelompok rumah tangganya menerima subsidi bervariasi karena pemakaian KWH-nya memang bervariasi antara rumah tangga. Jadi memang harus ada keputusan politis bahwa nanti kalau dia jadi subsidi rumah tangga itu besarannya tetap. Jadi PLN nggak perlu menghitung lagi. Jadi barangkali diambil rata-rata atau diambil yang paling tinggi atau diambil yang paling rendah subsidi sekarang kepada rumah tangga. Misalnya rata-ratanya 100.000, ya udah, atau 95.000 per bulan, kita berikan 95 per bulan ini langsung ke rumah tangga melalui Kementerian Sosial. Penyaluran subsidi melalui sistem perbankan dan menggunakan teknologi yang sama dengan subsidi LPG. Jadi artinya ini memang harus menggunakan sistem perbankan seperti yang dilakukan sekarang pada waktu kita menyalurkan bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako, itu melakukan melalui sistem perbankan. Jadi memang arahan Bapak Presiden itu subsidi semuanya itu harus melakukan melalui sistem perbankan. Untuk pelanggan yang prabayar, besaran subsidi dikonversi menjadi jumlah KWH. Nah, jadi karena ada yang prabayar juga, ini perlu kita pikirkan juga. Untuk pelanggan pasca bayar, subsidi dibayar dari rekening penerima bantuan langsung ke PLN. Tapi sekali lagi ini mesti dalam bentuk yang tetap. Jadi ini memang perlu kita hitung lagi berapa jumlah bantuannya yang tetap tadi. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita melakukan sedikit simulasi perhitungan penghematan APBN, Bapak Ibu sekalian. Sekarang itu ada jumlah rumah tangga yang dapat dikeluarkan itu dari pelanggan 450 VA itu ada sekitar 11,3 juta rumah tangga yang dapat dikurangi. Ya. Pada saat ini rumah tangga yang berlangganan 450 VA itu ada 23,9 juta, tetapi yang ada di dalam DTKS itu hanya 12,6 juta. Jadi kita bisa mengeluarkan 11,3 juta rumah tangga. Kalau subsidi yang diterima itu kita hitung berdasarkan harga rata-rata, yaitu 78.695 per rumah tangga, maka akan didapatkan penghematan 10,7 triliun. Itu kalau kita mengeluarkan 11,3 juta rumah tangga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dari yang 450 VA saja. Dan bagaimana kalau kita nantinya di kemudian hari melakukan subsidi langsung kepada rumah tangga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di APBN 2020 sekarang itu, anggaran untuk subsidi listrik itu sekitar 54,8 triliun. Nah kalau kita menggunakan subsidi rumah tangga langsung, ya, kita hanya perlu 31 triliun, tetap kita harus mengeluarkan uang Bapak Ibu sekalian, tetapi lebih tepat sasaran, 31 triliun menjadi bantuan rumah tangga. Nah, itu total potensi penghematannya 23,3 triliun. Kita bisa menghemat 23,3 triliun, tapi mereka yang butuh bantuan, mereka yang kurang mampu, mereka yang ada di dalam data DTKS Kemensos, bisa kita berikan bantuan langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, di PLN itu memang yang menerima subsidi bukan hanya yang 450 dan 900 VA, tetapi ada juga mereka-mereka yang misalnya untuk golongan-golongan lain, yang terkait dengan misalnya untuk kegiatan sosial, untuk rumah ibadah, untuk macam-macam,
itu memang ada diskon juga, ada subsidi listrik juga dari PLN. Nah, barangkali kalau ini pun tetap mau kita harus berikan bantuan, ya, tapi PLN-nya sendiri nanti menjual harganya dengan harga pasar, tapi kita memberikan bantuan langsung kepada lembaga yang menerima subsidi sekarang. Kalau semua lembaga tadi itu kita berikan bantuan juga, itu kita mesti mengeluarkan 43 triliun, jadi penghematannya hanya sekitar 11,8 triliun. Tapi lumayan Bapak Ibu sekalian, jadi PLN-nya bisa menggunakan harga pasar, tapi buat mereka yang membutuhkan, kita tetap memberikan bantuan berupa bantuan sosial. Slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini slide terakhir. Ini integrasi penyaluran subsidi listrik dengan bantuan dan subsidi lainnya secara elektronik. Ya kan? Ini satu rekening, satu data autentifikasi, dan satu teknologi. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita menggunakan kartu, ya, barangkali ke depan, karena teknologi ini berkembang sangat cepat, ya, nanti kita akan, di kedepannya, kita akan menggunakan aplikasi biometrik. Dan ini, kalau kita menggunakan aplikasi biometrik, Bapak Ibu sekalian, sebagai penanda transaksi, itu akan jauh menghemat. Karena kita sekarang menggunakan kartu itu, mencetaknya saja, kartu itu udah miliar, Pak. Karena satu kartu itu, kalau kita mencetak itu, barangkali bisa berkisar sampai 10.000, ya. Belum lagi ongkos antarnya bisa 10.000 lagi. Kalau kepada jutaan rumah tangga, itu juga jumlahnya bisa sampai 0,5 triliun, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan itu bisa kita bangun untuk kegiatan yang lain, kalau kita punya uang sebanyak itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan aplikasi biometrik, ini juga sangat simpel, orangnya tinggal datang, dan langsung dia bisa melakukan transaksi. Dan ini kami telah melakukan berbagai uji coba, dengan Bank Mandiri, dengan Link Aja, untuk aplikasi biometrik ini, sehingga nanti akan jauh lebih menghemat biaya-biaya transaksi yang dikeluarkan. Jadi nggak perlu pakai edisi lagi, tapi merchant-nya itu cukup dengan smartphone. Jadi smartphone-nya hanya ada di tingkat merchant. Dan itu akan sangat menghemat sekali. Dan ini juga bisa diintegrasikan dengan hal yang lain, dengan LPG, sembako, dengan program-program PKH yang dilakukan oleh Kemensos sekarang. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu paparan dari kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Dirut hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau ekonomi jauh membaik, kita akan lebih siap dalam melakukan reformasi subsidi energi ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf seandainya hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.